sekitar seminggu ke belakang. Aku tanya yang lagi on cam aja kali. Kalau Kayu, halo Kayu. Halo Valen, Kayu lagi sibuk apa nih selama seminggu ke belakang? sibuk WFH aja, masih WFH. Oke, sibuk dengan rutinitas biasa ya, kerja dan sebagainya. Oke, thank you Iya, Kayu. Kalau aku sendiri seminggu ke belakang itu lagi sibuk UAS kan, tapi udah selesai. Jadi aku semangat untuk menyambut bulan Agustus karena ada liburan. Tapi selain semangat menyambut bulan yang baru juga, aku juga mau menyambut hari Minggu ini dengan penuh sukacita karena ada ibadah tunas remaja dan jaga KSP. Jadi aku harap kita semua yang ada di sini juga sama-sama sukacita untuk mengawali hari Minggu ini dengan melalui ibadah hari. Maka mari kita awali ibadah hari ini dengan mengangkat lagu pujian, kita masuk rumah. Oke, boleh dikasih reactionnya nih teman-teman, supaya lebih ramai ya ibadah hari. Kalau begitu, sebelum melanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada setiap kami, sehingga kami bisa berkumpul melalui ibadah online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir, supaya di kesempatan berikutnya kita bisa sama-sama berkumpul untuk memuji dan terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, tema ibadah kita untuk hari ini adalah bukan kaleng-kaleng, yang diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Nah, ada yang tahu nggak sih istilah bukan kaleng-kaleng itu maksudnya apa gitu? Mungkin aku bisa tanya, yang belum on cam nih, ada siapa? Coba. Mungkin yang anak remaja ya. Eh Messi, ada Messi nggak? Halo Messi. Uh, Iya, kamu tahu nggak istilah bukan kaleng-kaleng itu maksudnya apa sih? apa ya? Mungkin kali Oh iya, bukan sembarangan ya. Kayak misalnya kalau ada barang bagus, bilang, oh ini bukan kaleng-kaleng. Kayaknya sih bener ya, soalnya setahu aku juga itu kan istilah gaul ya, bisa dibilang istilah gaul yang artinya bukan sembarangan atau bukan yang kawean gitu.
Nah, tapi di Mazmur 34 ayat 19 ini setelah aku lihat sebenarnya nggak ada kata kaleng atau nyinggung kaleng-kaleng sama sekali ya. Jadi penasaran kan nih maksudnya hubungan antara kaleng-kalengan sama ayat ini tuh sama firman Tuhan maksudnya apa sih hubungannya? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak. Nah, maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Kita bawakan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam memuliakan namamu. Kak Fabio dipersilakan. Ya, teman-teman, kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun via virtual pada siang hari ini. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Tuhan memberikan kami pengertian dan juga pemahaman yang baik Tuhan untuk menyalakukan firman-Mu yang akan kami bahas pada hari ini Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan, hari demi hari Tuhan sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, saya nggak tahu ya, suara saya jelas apa enggak ya? Ya, ini suara saya kedengaran nggak teman-teman? Kedengeran Bang. Ya, Coba tadi doa. Tadi sempat putus. ya internetnya down. Internetnya down. Mudah-mudahan internet saya waras terus ya. Kalau enggak ya sudahlah, pasrah ya. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang kaleng-kaleng lah gitu ya. Satu istilah yang memang saya sengaja pakai begitu ya. Sebentar, saya mau share dulu.
Oke, ini kelihatan ya? Baru kelihatan Bang. Ya. Ya, ini saya ganti ini dulu. Oke. Ya, teman-teman, kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-19. Mazmur pasal 34, ayat yang ke-19. Jadi kalau teman-teman pakai yang model Android seperti saya gini yang di handphone, itu ayatnya di situ 18. Tapi kalau teman-teman pakai Alkitab yang biasa, maka di situ ayatnya adalah ayat 19. Saya akan bacakan buat teman-teman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, ini adalah satu teks, satu ayat yang menurut saya cukup relevan dengan konteks kita pada saat ini. Artinya mungkin kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana ini adalah pasal yang ditulis oleh Ayub begitu ya, dan kita akan belajar dari kehidupan Ayub tentang bagaimana dia menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit yang mungkin seperti yang kita hadapi pada saat ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan mungkin kaleng-kaleng yang sudah biasa ada di toko-toko, ada Coca-Cola, ada ya macam-macam begitu ya, ada Green Sand, ada segala macam. Kalau kita lihat memang sangat enak gitu ya, isi daripada kaleng-kaleng itu. Kemudian terkenal dan harganya terjangkau. Tapi teman-teman sekalian, kemasan-kemasan yang demikian itu suka tidak suka tetap terbuat dari kaleng. Artinya satu bahan yang gampang sekali untuk penyok, gampang sekali untuk dihancurkan, kira-kira demikian. Jadi memang kalau istilah kaleng-kaleng itu sebuah kemasan yang dari luar itu bagus, gitu ya. Dari luar itu sangat bagus, dari luar itu sangat menarik, bahkan harganya sangat terjangkau. Sehingga kalau kita di pasar dimanapun bilang ini kaleng-kaleng enggak, gitu ya. Kalau tadi Valen bilang ini KW enggak, kira-kira demikian. Karena dia dengan aslinya sangat mirip, sangat bagus begitu. Keunggulannya adalah harganya murah gitu ya. Jadi orang-orang pasti akan tanya, ini KW-KW enggak gitu ya, atau kaleng-kaleng enggak. Nah, itu menunjukkan sebuah kualitas. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak tahu apakah dengan peristiwa pandemi yang kita alami ini itu adalah membuat iman kita tanda petik kaleng-kaleng begitu ya. Sepertinya kalau kita lihat mungkin kehidupan kita sih oke-oke saja, baik-baik saja. Sepertinya kita orangnya yang menarik dan segala macam begitu ya. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, iman kita kadang-kadang langsung penyok begitu ya, langsung kayak kaleng-kaleng. Jadi situasi yang pada saat ini teman-teman dan saya hadapi, sebenarnya ini ingin menunjukkan apakah kita ini memiliki iman yang ya tanda petik ya, apakah iman kita ini terbukti iman yang benar-benar berkualitas atau iman yang kaleng-kaleng. Ya, saya nggak tahu hari-hari teman-teman sekalian menghadapinya seperti apa begitu ya. Kalau tadi Valen dari awal bilang seminggu ini sibuk apa, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita boleh refleksikan seminggu ini sibuk apa, apakah menambah dosa atau tidak, kira-kira gitu ya, atau menambahkan sesuatu atau tidak gitu ya. Nah jadinya teman-teman sekalian, situasi-situasi yang teman-teman akan hadapi dan kita akan terus hadapi sampai nggak tahu kapan, itu akan selalu menunjukkan apakah iman kita ini kaleng-kaleng atau tidak. Jadi iman itu terbuktinya itu ketika sedang menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, bukan sedang menghadapi situasi yang enak. Biasanya kalau kita menghadapi situasi yang enak, kita cenderung gampang gitu ya. Tetapi iman itu akan terbentuk dengan jelas dan terbukti dengan jelas kalau kita menghadapi situasi-situasi yang buruk. Nah, kita akan lihat nih, ini karena Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka kita akan lihat kalau teman-teman nanti sekalian baca di ayat yang pertama, di atasnya pendahuluan, itu menunjukkan situasinya Daud ketika dia menuliskan Mazmur 34 ini. Kalau sekilas kita melihat siapa yang tidak kenal Daud? Ia membunuh Goliat, menang dalam peperangan, dan kita tahu dia termasuk orang yang takut akan Tuhan.
Jadi boleh dikatakan Daud itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan abang-abangnya, tetapi ketika dia dipilih, diurapi menjadi raja, itu usianya sangat remaja. Bahkan Alkitab mencatat mukanya saja masih kemerah-merahan. Itu kemungkinan besar itu bukan remaja ya. Kalau anak-anak remaja sekarang kan mukanya pada hitam semua ya karena main panas-panasan ya. Jadi kalau Daud ini masih kemerah-merahan gitu. Artinya masih umur range-nya 10 sampai 15 tahun begitu ya. Jadi kita bisa kebayang bagaimana Daud ketika dipilih oleh Tuhan sangat muda sekali. Dan Daud masih dalam keadaan muda begitu, itu bisa mengalahkan Goliat. Jadi kita bisa melihat, boleh dikatakan Daud itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Walaupun dia badannya kecil, walaupun dia usianya sangat muda banget begitu ya, umur mungkin 20-an ketika dia mengalahkan Goliat. Tetapi kehebatan Daud bukan kaleng-kaleng. Jadi kita siapa yang nggak tahu tentang Daud, seorang yang sangat diurapi Tuhan dan someday dia akan menjadi seorang raja yang luar biasa juga. Nah, kalau kita lihat lagi, ketika dia menghadapi Abimelek, kalau teman-teman baca di ayat yang pertamanya ya di Mazmur ini, ketika dia menghadapi Abimelek atau Raja Gad yang bernama Akis, jadi sama juga, yang sangat membenci Daud karena mengalahkan Goliat. Jadi orang Gad itu sangat membenci Daud karena dia mengalahkan Goliat. Sementara situasi pada waktu itu yang dihadapi oleh Daud adalah ketika dia bertemu dengan Raja Gad, di belakangnya dia ada Saul yang mengejar-ngejar dia, yang ingin membunuh dia. Dan solusi yang paling bagus yang diambil oleh Daud pada waktu itu adalah ia pura-pura menjadi gila. Menjadi gila gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini situasi sangat sulit dihadapi oleh Daud. Jadi ketika dia lari dari Saul, lalu suka tidak suka, dia harus keluar wilayahnya Israel. Nah, kenapa? Karena kalau dia masih di wilayahnya Israel, kan waktu itu kan rajanya itu kan adalah Saul ya. Jadi dia bisa dicari di mana-mana. Bisa tinggal kontak orang, Daud di mana? Di sini, gampang begitu ya. Otomatis satu-satunya jalan bagi Daud untuk menghindari kejarannya Saul adalah dia harus ke kotanya musuh, yaitu Gad. Di daerah Gad begitu ya. Nah, kalau dia di daerah musuh, nggak mungkin dong Saul mengejar dia sampai ke daerah musuh, bisa jadi perang dan segala macam, ribet lah urusannya. Maka ketika dia sampai di Gad, daerah Gad, dia bertemu dengan Raja Gad. Kenapa? Siapa yang tidak kenal Daud? Siapa yang tidak kenal Daud? Seluruh tanah Kanaan itu kenal dengan namanya Daud dan tahu mukanya Daud itu siapa gitu ya. Nah, akhirnya dia dibawa ke Raja Gad itu untuk dibunuh sebenarnya. Tetapi dalam situasi yang sangat genting, kalau dia kabur, dia akan ketemu dengan Saul. Kalau dia tetap di situ, dia akan mati oleh orang Gad gitu ya. Jadi teman-teman bisa kebayangkan ya, maju kena, mundur kena gitu ya istilahnya. Makanya dia akhirnya mencari sebuah solusi pura-pura gila begitu. Itu yang dialami oleh Daud. Jadi dia ketika dia menuliskan Mazmur ini, dia teringat dengan peristiwa yang dia alami, satu kesulitan yang nggak gampang dalam kehidupannya dia. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di saat posisi seperti itu, Daud itu ditolong Tuhan. Pura-pura menjadi gila itu adalah sebuah solusi. Kenapa sebuah solusi? Jadi seolah-olah kan kita kan mungkin berpikir, lah itu kan berarti bohong-bohongan begitu ya. Atau itu adalah sebuah dosa dan segala macam. Tetapi Daud tidak diperhitungkan demikian karena Daud itu masih dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Dan Daud itu adalah, kembali lagi diingatkan, itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau bukan karena Tuhan, maka Daud tidak mungkin lolos. Jadi teman-teman, situasi yang dialami oleh Daud itu sungguh luar biasa, kejepitnya sebenarnya. Dan itu membuktikan apakah imannya dia itu kaleng-kaleng atau tidak. Maka Tuhan memberikan hikmat dia untuk pura-pura menjadi gila. Teman-teman, ini bukan jadi sebuah pembenaran atau bagaimana, enggak. Kalau kita perhatikan dalam kisahnya Paulus ya, ketika memberitakan Injil, Tuhan beberapa kali menolong Paulus supaya pergi dari kota tersebut karena dia akan dibunuh ketika dia memberitakan Injil di satu kota yang orang-orang pada menolaknya gitu ya. Jadi Tuhan menyelamatkan Paulus itu juga berkali-kali. Jadi supaya pemberitaan Injil juga waktu itu tetap berjalan begitu ya. Nah, kita lihat di sini apa yang direfleksikan oleh Daud begitu ya. Itu luar biasa kalau menurut saya.
Jadi ketika dia dalam posisi yang sangat terjepit itu, di situ sebenarnya dia bergumul di hadapan Tuhan. Mungkin di situ dia ready untuk mati. Dia tahu mungkin saatnya sudahlah, gue mati nih gitu ya. Artinya gue pasti akan dibunuh oleh Raja Gad. Kalaupun gue berhasil lolos dari Raja Gad, pasti gue akan dibunuh oleh Saul. Jadi pilihannya ada nggak ada, atau mau kabur nggak kabur, pasti mati begitu. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, ini luar biasa yang dialami pergumulan oleh Daud begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman. Kita boleh merefleksikannya. Jadi kadang-kadang di saat hidup kita itu benar-benar dalam posisi yang sangat terjepit, sangat kesulitan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Di situ menentukan iman kita itu kaleng-kaleng atau tidak, begitu ya. Pada saat ini ada begitu banyak mungkin orang yang akan memilih untuk melakukan hal-hal yang jahat mungkin gitu ya. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan sangat sulit seperti itu, maka sebenarnya boleh saya katakan sih, hati kita itu harus benar-benar hancur di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Maka dalam tadi di ayat yang ke-19 yang Daud tulis menjadi sebuah pertanyaan bagi kita juga. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan dekat dengan orang yang broken heart dan crushed in spirit, begitu ya. Jadi broken heart itu adalah orang yang patah hati dan juga orang yang remuk jiwanya. Jadi crushed in spirit itu artinya kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah dia itu sudah ditabrak habis-habisan dan dia itu sudah dipatahkan habis-habisan. Ternyata Tuhan itu dekat dengan orang yang demikian. Orang yang broken heart dan juga crushed in spirit. Nah, kalau bicarain tentang broken heart begitu ya, saya ada punya teman gitu ya, itu dia nulis gitu ya, nulis di statusnya dia. Tapi ini teman-teman saya SMA begitu ya. Dan saya nggak tahu sih, feeling saya sih dia kutip dari yang lain gitu ya. Dia kutip dari yang lain begitu ya. Dan untuk menggambarkan broken heart-nya dia begitu ya, karena dia putus begitu. Nah, dia tulis kata-kata yang bagus, yang menurut saya sih kalau teman-teman boleh ya, bagi teman-teman yang mungkin lagi menjalani relasi begitu ya, ini bagus juga sih tulisannya. Tulisannya begini, don't love too deeply until you are sure that the other person loves you with the same depth, gitu ya. Because the depth of your love today is the depth of your bond tomorrow. Ini kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi jangan terlampau mencintai sangat dalam sampai engkau harus yakin bahwa orang yang engkau cintai itu memiliki cintanya sama-sama dalam seperti engkau. Karena kedalamanmu cintamu pada hari ini akan menentukan kedalaman daripada sakit hatimu di kemudian hari gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah gambaran, kalau boleh saya lihat sih, ini gambaran cintanya manusia, tapi tidak dengan Tuhan, gitu ya. Kita tidak akan pernah broken heart dengan Tuhan. Karena apa? Kasihnya Tuhan itu sangat dalam kehidupan kita. Deeply, very very deeply. Kasihnya Tuhan itu sangat dalam buat kita. Cuma kita aja yang nggak pernah mengasihi Tuhan dengan sangat dalam. Entah mengapa kita bisa bunuh diri, kita bisa nangis 7 hari 7 malam kalau kita putus dengan pacar kita. Kalau cinta kita tidak tersampaikan begitu ya, tidak gayung bersambut, kita bisa kecewanya minta ampun. Tetapi kenapa kita tidak pernah bersikap seperti ini kepada Tuhan? Padahal kasihnya Tuhan very very deeply buat kita, sangat dalam. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan itu juga sangat dalam? Sehingga seperti broken heart begitu ya, seperti broken heart. Oleh karena itu, apa pemahamannya di sini? Broken heart dan crush, dan juga yang crush in spirit gitu ya, jiwa yang hancur. Maka kita bisa melihat bahwa artinya itu adalah sudah tidak ada yang diandalkan, sehingga kita ini harus benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman,
pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah datang dalam hidup kita kalau kita masih mengandalkan diri kita. Kalau kita masih merasa Bang Jago gitu ya, masih merasa kayak Abang Jago gitu ya, masih ngerasa bisa. Kalau kita tidak pernah mengalami patah hati, artinya apa? Tidak mengalami patah hati di situ adalah benar-benar jiwa kita tuh nggak hancur di hadapan Tuhan. Jadi ini Daud itu menggambarkan kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka engkau harus punya jiwa yang patah hati dan jiwa yang hancur. Jadi selama kita masih bisa mengandalkan diri kita, masih bisa mengandalkan segala sesuatu, pertolongan Tuhan itu nggak datang, teman-teman. Kalau dalam kutipan Yesaya, itu juga sangat bagus, Yesaya 57 ayat 15 ya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini bagus sekali Yesaya. Aku itu Tuhan ya, bersemayam di tempat tinggi, surga, dan di tempat kudus, itu surga. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi teman-teman, kenapa kita menjadi broken heart, jiwa kita hancur dan segala macam, supaya kita itu di hadapan Tuhan tuh nothing. Jadi yang muncul di hadapan Tuhan itu adalah kerendahan hati kita. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita bukan meminta pertolongan Tuhan, itu sebuah lip sync. Sebuah, apa ya, ya inilah, maksudnya lip sync lah, sebuah lip sync. Jadi doanya gini doang, Tuhan tolong gue mau ujian, supaya gue lulus. Tapi mintanya tuh kayak minta doa makan gitu ya, kayak sesuatu yang wajib, sesuatu yang ya lip sync, sesuatu yang tradisi gitu ya. Kita nggak datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan itu dengan kerendahan hati kita, dengan hati kita yang hancur. Bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menolong saya dalam ujian. Karena apa? Kita mengandalkan, ketika kita mau ujian, kita mengandalkan apa? Mengandalkan sudah belajar atau belum. Nah, kalimat sudah belajar atau belum itu menjadi kekuatan kita. Sehingga kita cuma laporan doang ke Tuhan, lip sync. Laporan doang gitu loh. Nah, teman-teman di sini yang teman-teman dan saya juga begitu ya, pribadi saya juga harus benar-benar memikirkan ulang. Ketika engkau meminta pertolongan kepada Tuhan, apakah jiwamu dan hatimu itu benar-benar sudah hancur? Atau engkau meminta pertolongan Tuhan itu lip sync? Tidak mengherankan Tuhan tidak menolong kehidupan engkau. Lalu engkau bilang, mana Tuhan? Tuhan kok nggak nolong gue? Ketika emak gue sakit, ketika bokap gue sakit, jangan-jangan kau memang tidak benar-benar hancur di depan Tuhan untuk meminta pertolongan itu. Karena kita masih punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Jadi teman-teman, hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan ya. Kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat ini harus membuktikan iman kita bukan kaleng-kaleng ya. Justru iman kita harus semakin seperti baja, semakin kuat, seperti batu karang yang teguh. Saya masih ingat ketika saya kuliah dari SMA saya masuk sekolah teologi ya. Begitu ya, sekolah teologi. Mungkin saya pernah share ini juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, dan juga yang sudah kerja tetapi malas meningkatkan skill-nya. Nah, ini perhatikan baik-baik kalimat saya ya. Yang sudah kerja tetapi malas belajar. Nah, ini perhatikan kalimat saya baik-baik ya. Next time tuh kita harus bahas nih kayak gini-ginian ya. Jadi teman-teman, ketika saya tamat SMA dengan dulu kan NEM, dulu tuh NEM lah, zaman saya masih NEM ya. Nilai saya juga lupa E-nya tuh apa gitu ya. Pokoknya nilai M-nya tuh murni lah, pokoknya nilai NEM saya lah. Itu sangat jelek begitu ya, karena waktu di masa SMA saya belajar nggak jelas gitu ya. Jadi asal-asalan saya belajarnya. Masuk saya sekolah teologi ya, saya pikir masuk sekolah teologi itu cuma baca Alkitab gitu ya. Paling baca Alkitab sama suruh doa, gampang lah itu. Nggak taunya beda. Di situ dosen saya itu, kepala saya masih tingkat 1 ya. Oh ya betul, nilai pertama murni. Oh Mas Baskoro berarti zamannya saya. Hebat ya Mas.
kelihatan masih muda ya, Baskoro ya, hebat ya. Jadi teman-teman, saya di kuliah tingkat 1 bahasa Inggris saya tuh, waduh, saya yakin teman-teman lebih jago lah di masa-masa SMA teman-teman. Saya yakin jago banget ya. Saya mah aduh amburadul lah. Jadi dosen saya tuh ngomong nggak ngomong gini. Ini silakan laporan baca untuk buku bahasa Inggris. 1 buku. Itu tebalnya kira-kira waktu itu masih 200 halaman. Waduh. Jadi teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Setiap hari saya di perpustakaan tuh ada kali 4 jam 5 jam ya. Menerjemahkan 1 paragraf bahasa Inggris ya. Itu ada kali 3 jam 2 jam. Jadi saya buka kamus bahasa Inggris ya. Kan sekarang mah enak ada Google Translate kan. Tinggal ngomongin, tinggal di copy paste muncul translate-nya. Nah, di zaman saya mana ada kayak gitu-gituan. Jadi kamus bahasa Inggris itu di samping saya 1 persatu saya terjemahin. One by one. Bayangin. Jadi kalau ada 200 halaman itu buku, maka dan berjumlah mungkin nggak tahu berapa puluh ribu kata ya, ini satu-satu saya terjemahin. Dan saya masih ingat tuh jam 2 malam tuh ya, saya nangis loh itu. Dengan broken heart dan jiwa yang hancur. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, gue nyerah. Oke, stop di sini deh. Besok gue pengen keluar dari sekolah teologi ya. Gak apa-apa lah, mumpung masih tingkat 1, masih semester 1, oh nggak apa-apa, gue keluar aja deh. Mumpung belum jauh begitu ya. Gue udah nggak sanggup. Nggak sanggup, teman-teman. Itu kan masih 1 mata kuliah ya. Waktu itu saya ikut kalau nggak salah 5 atau 6 mata kuliah. Berarti saya harus membaca 6 buku bahasa Inggris untuk laporan bacanya. Itu cuma waktunya kita tuh cuma 4 bulan, 5 bulan, kebayangkan. Belum ujiannya, belum UTS-nya, belum UAS-nya. Aduh, udah lengkap tuh. Maka ketika saya datang sama Tuhan dengan hati dan jiwa yang hancur gitu ya, itu berasa loh Tuhan menolong loh. Besoknya teman-teman, saya kembali lagi berusaha ya, buka lagi buku segala macam. Tapi hati dan jiwa saya sudah enteng. Saya sudah penuh dengan keentengan gitu ya, dengan ringan, dengan membaca buku dan menerjemahkan itu lebih enteng, lebih ringan. Tapi kalau seandainya saya tidak memiliki 1 poin, 1 titik itu, ketika saya nggak mengalami jiwa yang hancur, hati yang hancur di hadapan Tuhan, mungkin saya juga sampai detik ini nggak lancar ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan waktu saya ngambil S2, itu TOEFL-nya itu minimal 500. TOEFL diminta 500. Lalu karena saya nggak punya duit untuk ikut tes TOEFL, akhirnya saya ikut tes TOEFL-nya dari STT Amat Agung waktu itu. Nah, ikut tes TOEFL-nya STT Amat Agung, mereka pakai standarnya 600. Jadi seharusnya saya ikut TOEFL biasa, itu lebih murah. Maksudnya lebih pasti gampang. Saya pakai yang dipakein yang 600 katanya nilainya, banyak maksud berapa gitu. Ini saya lulus untuk, jadi nggak tahu saya, yang jelas dibilang, saya tanya hasilnya nggak dikasih tahu, yang jelas sudah di atas 500 dibilang TOEFL saya. Jadi balik lagi, hati yang hancur, jiwa yang hancur. Ketika teman-teman melakukan hal itu ya teman-teman, benar kata Daud. Maka Tuhan itu bersemayam di hati kita. Dan Tuhan itu menguatkan kita. Dan Tuhan itu mengangkat tinggi kita, mengangkat tinggi kita. Tuhan itu tidak pernah menurunkan kita, nggak pernah. Itu tidak dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau pada hari ini hidupmu turun, hidupmu itu merasa turun ya, turun gitu, kualitas hidupmu merasa turun, berarti Tuhan itu tidak bersemayam di hati dan pikiranmu dalam hidupmu, enggak. Kalau Tuhan itu bersemayam dalam diri kita, hidup kita, itu dia tuh mengangkat tinggi, seperti Raja Wali gitu ya, terbang tinggi. Nggak ada Tuhan itu membuat hidup kita tuh terbang rendah, nggak ada. Jangan-jangan memang Tuhan tidak bersemayam dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini mari kita renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau hari ini engkau merasakan hidup saya ini semakin hari semakin turun, maka datanglah kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang broken dan segala macam. Maka Tuhan itu akan bersemayam dalam hidup kita dan dia akan mengangkat tinggi hidup kita. Amin.
Kita berdoa ya untuk hari ini. Oke, kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, terima kasih kami pada hari ini boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga Tuhan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa Tuhan, tetap memohon kepada Engkau Tuhan bagi teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus tolong, biarlah kehidupan teman-teman kami ini tetap Engkau berikan pengharapan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akan ujian maupun yang sudah ujian atau yang sedang ujian. Tuhan Yesus tolong berkati, biarlah kiranya mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai prestasi yang terbaik juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Evelyn Tuhan, khususnya yang akan mengikuti ujian beasiswa Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya dalam masa persiapannya, dia boleh sungguh-sungguh mempersiapkannya Bapa di surga. Dan kami membawa teman kami Evelyn ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau akan menentukan hasil yang terbaik Tuhan dalam kehidupan Evelyn Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang berulang tahun, yaitu Dwi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menambahkan bertambahnya usia ini Tuhan, biar juga bertambah berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya Bapa di surga, berkati pelayanannya juga Tuhan, dan juga berkati keluarganya Tuhan, sehingga Dwi Tuhan sepanjang hidupnya boleh melihat kemuliaan dan juga pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Nando yang papanya sakit, yaitu Bapak Ariston. Kami sungguh-sungguh membawa Tuhan Bapak Ariston ke dalam tangan Engkau. Biarlah Nando Tuhan sebagai anaknya tetap boleh mendampingi dan boleh memberikan kekuatan kepada papanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Farel yang sakit DB. Tuhan Yesus tolong berkati Bapak di surga, supaya apapun yang saat ini pemeliharaan Tuhan yang sedang kasih, baik itu di rumah sakit, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan tolong berikan kekuatan sehingga Farel Tuhan boleh sembuh dan boleh beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan pada masa remaja kami, masa muda kami ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, dan hidup kami Tuhan adalah untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Fabio untuk firman-Nya. Teman-teman, yuk sebelum melanjutkan ibadah kita on cam lagi, kembali on cam. Dan tadi itu menarik banget ya pembahasan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fabio tentang kaleng, yang ibaratnya kan kaleng itu packaging yang melindungi, perlindungan pertama dari makanan atau minuman yang ada di dalamnya gitu. Terus tadi packaging dikaitin sama iman yang melindungi hati kita atau diri kita yang ada di dalamnya. Dan ketika iman itu remuk, kita harus datang dengan Tuhan, harus datang pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dengan rendah hati. Maka Tuhan akan memperkuat iman kita supaya lebih kuat dan jadi pribadi yang gak kaleng-kaleng. Dan tadi selamat ulang tahun juga untuk Kak Dwi, dan good luck untuk Evelyn untuk tes beasiswanya. Selanjutnya ada info persembahan. Boleh operator share screen. Nah, untuk persembahan dapat diberikan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 473-070-5820 atas nama Christian Nugraha. Dan ada sedikit info untuk ibadah hari ini. Setelah ibadah nanti, teman-teman diharapkan untuk stay di Zoom ini ya, jangan keluar dulu. Karena nanti ada segmen spesial di akhir ibadah. Jadi, stay tune. Maka untuk sekarang, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita bawakan lagu pujian Allah Sang. Apa yang tak pernah dilihat mata,
Kak Fabio, silakan. Ya, teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, teman-teman, sekian untuk ibadah hari ini, tapi jangan keluar dulu ya, karena kita mau ada penyambutan teman-teman dari sekolah minggu ke Tunas Remaja, serta dari Tunas Remaja ke Pemuda. Jadi yuk kita on cam supaya bisa menyambut teman-teman kita nih, terutama yang mau naik nih, dan juga ketua-ketua BP bagian. Nah, jadi ada yang naik dari sekolah minggu ke Tunas Remaja, yaitu ada Kansa dan Raihan. Tapi di sini adanya Kansa ya. Halo. Halo, Kak. Halo. Oke. Terus dari Tunas Remaja ke Pemuda ada Stanley, Philip, dan Jason. Di sini ada Stanley ya. Halo Stanley. Oke, kalau begitu kita mau... Oh ya, nggak apa-apa. Nggak pakai background. Kalau gitu kita mau ada penyerahan sedikit secara simbolis gitu ya. Yang pertama itu dari teman-teman sekolah minggu yang akan naik ke Tunas Remaja.